Di video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana pikiran bisa penuh oleh beban selama 12 bulan. Tapi ada pertanyaan lanjutan yang lebih penting, yaitu jika pikiran sudah penuh, bagaimana cara mengosongkannya kembali? Banyak orang mencoba motivasi baru, mimpi baru, bahkan target baru. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Semakin banyak rencana yang dibuat, semakin sulit fokus menjalankannya. Fenomena ini bukan soal semangat yang kurang, melainkan soal sistem mental yang tidak pernah benar-benar direset. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di edisi Teras Wawasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang detoks pikiran. Hari ini kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu mereset mental. Jika detox adalah proses mengurai beban yang menumpuk, mental reset adalah proses menata ulang sistem berpikir agar kembali stabil dan responsif menghadapi 2026. Psikologi modern menjelaskan bahwa otak bekerja seperti sistem operasi. Ketika terlalu banyak keputusan informasi dan emosi yang belum diproses, sistem menjadi lambat, tidak akurat, dan mudah error. Dan inilah yang disebut dengan cognitive overload. Kapasitas mental manusia rata-rata hanya mampu 3-5 unit informasi dalam satu waktu. Ketika kapasitas ini berlebih, fokus otomatis menurun drastis. Sementara Roy Baumeister menemukan bahwa decision fatigue menggerus kemampuan otak untuk memilih, memilah, dan mengendalikan diri. Dengan kata lain, kita tidak bisa memulai tahun baru hanya dengan niat dan motivasi. Kita membutuhkan teknik reset mental agar pikiran bekerja pada kapasitas yang optimal. Psikologi modern menawarkan 3 teknik utama untuk melakukan mental reset. Teknik ini bukan sekedar tips, tapi mekanisme yang terbukti secara ilmiah dan bisa langsung bertindak. Yang pertama adalah cognitive overloading atau mengurangi beban pikiran secara mekanis. Memindahkan informasi dari kepala ke media eksternal dapat meningkatkan kapasitas kognitif hingga 25%. Cognitive overloading bukan journaling estetika. Ia adalah teknik mengeluarkan isi pikiran agar otak kembali memiliki ruang berproses. Misalnya, kamu bisa menuliskan masalah-masalahmu, membuat daftar tugas, mencatat keputusan, atau sekedar menuangkan emosi dalam bentuk kalimat. Ketika informasi keluar dari kepala, pikiran berhenti bekerja terlalu keras. Yang kedua, attention reset atau mengembalikan kejernihan fokus. Perhatian manusia menurun drastis akibat overstimulasi digital. Reset perhatian diperlukan agar otak kembali ke pola kerja yang normal. Tekniknya mulai dari mematikan notifikasi, menjeda digital singkat kurang lebih 60-90 menit, atau sesi hening tanpa stimulasi visual apapun. Tujuannya bukan detox digital, tetapi mengembalikan bandwidth mental yang selama ini terbagi oleh impuls eksternal. Dan yang ketiga adalah emotional processing, yaitu mengurai beban emosi yang belum tuntas sebelumnya. Mark William melalui MBCT menjelaskan bahwa emosi yang belum diproses akan menumpuk seperti cache mental atau sampah mental. Ia tidak hilang, tetapi menghabiskan kapasitas kognitif. Teknik resetnya sederhana, namun sangat mendalam, yaitu dengan memberi nama pada emosi, menuliskannya, atau memberi jeda observasi tanpa reaksi.
Ketika emosi diproses, kapasitas mental meningkat karena tidak ada lagi energi yang terbuang untuk menahan emosi tersebut. Dan ketiga, teknik ini bekerja bukan sebagai motivasi, tetapi sebagai alat reset sistem agar pikiran kembali jernih dan siap menghadapi tantangan 2026. Jika kita melihat lebih dalam, mental reset bukan sekedar aktivitas. Ini adalah cara kerja pikiran yang ilmiah, yaitu cognitive offloading, memberi ruang, attention reset, memulihkan fokus, dan emotional processing, mengembalikan stabilitas. Ketiganya menciptakan kondisi baru, yaitu pikiran yang tidak lagi penuh, tidak kacau, dan tidak terbebani oleh bekas-bekas pikiran di tahun 2025. Dengan kata lain, reset mental adalah proses mengganti sistem kerja pikiran agar sesuai dengan kebutuhan tahun baru. Jika tidak, kita tidak akan bisa memasuki 2026 dengan pola pikir yang terbentuk oleh kelelahan 2025. Mental reset bukan tentang melupakan apa yang terjadi. Ini tentang memberi pikiran kesempatan untuk mulai dari titik yang sehat. Kita tidak perlu rencana yang lebih besar untuk menyambut tahun baru. Yang kita butuhkan adalah pikiran yang punya ruang untuk menerima perubahan. Demikian pembahasan di Teras Wawasan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Dukung terus channel Ruang Baca dengan membagikan video ini. Dan mari berdiskusi di kolom komentar. Karena setiap pikiran yang terbuka adalah bagian dari perjalanan kita bersama. Sampai jumpa di Teras Wawasan berikutnya. Buka pikiranmu, ubah polanya, hidupmu pasti bergairah. Assalamualaikum.